Maaf teman-teman, openingnya biasa aja. Selamat datang di US Kamu Kita. Ini dia Dadah Sarul. Emang jokes-jokes gitu dapat cewek badan bagus ya, lu ya? Suhu. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah 2 orang membuktikan ya, lu ya. Sudah membuktikan 2 orang ya. Jadi Gak perlu effort. jadi nggak perlu effort anjing. Kayaknya salah ya effort ya. Kayaknya effort beda lu. Beda ya, Bang. Effort kita maksimal banget lu gitu lu, ya kan. Jadi teman-teman, di konten kali ini sebenarnya gue sih nggak mau sih posting atau apapun kemarin-kemarin tuh kayak siapa tahu Sarul kemarin cuma pengen naik gaji gitu. Waduh. Ternyata memang benar-benar cabut gitu. Jadi kayak udah lu lah nih kayaknya harus orang-orang harus tahu gitu, karena biasanya kan tiap kali ngedit bagus atau apa segala macam kan pasti kayak naikkan gaji editor gitu, Iya. naikkan gaji Sarul gitu kan gitu. Tapi kan udah naik sebelum mereka komen. Iya kan? Duh, Makanya iya. gak pernah dibales-balesin. Iya. Jadi ini teman-teman yang mungkin sudah tahu di beberapa kali konten saya, mungkin dari awal konten US Kamu Kita, ini Sahrul, yang dimana saya tidak tahu kalau ini akan terjadi begitu cepat ya, karena Sahrul ini bilang dari awal, Bang saya pengen jadi editor, nggak dibayar juga nggak apa-apa, asal nggak ngurusin klinik gitu, dia bilang gitu. Jadi Jadi singkat cerita, pokoknya intinya adalah Sahrul itu keluarganya punya klinik di Sangiang ya Lung ya? Ya, betul. Ya, namanya? Klinik Syahrul Medika. Bagus. Ya, saya juga baru tahu belakangan nih. Saya juga baru tahu belakangan kalau ternyata nama dia itu termasuk jadi pengurus di situ selain namanya doang gitu. Saya kira cuma sayang anak gitu. Ternyata sayang nih kalau bisnis ini dikasih ke orang lain gitu kayak. Ternyata ada sayang yang lain juga. Jadi Sahrul itu dari awal ke gua itu karena pengen ngikutin passionnya itu adalah editing dan videografi dan fotografi gitu. Jadi kayak dia bilang, pokoknya nih saya gini bang, saya nyari istri yang ngerti begini-begini nih bang gitu. Kenapa lu mau jadi begitu? Ya biar nanti kalau ditinggal dia ngurus-ngurus ini segala macem, gue juga bisa ngerjain ini gitu. Ternyata tidak semudah itu kehidupan teman-teman gitu. Ternyata ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan Lung ya. Iya. Ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan gitu. Jadi kayak ternyata semuanya berantakan di kliniknya, jadi harus ada yang digitalisasi ya Lung ya. Itu udah belum modern lah. Oke. Jadi kan nyokap suka ngikutin klinik orang terus di sana. Iya, Emang iya. di sana tuh kalau dibandingin sama yang di Jakarta udah ketinggalan lah. Oke. Ya, ketinggalan 2 jam doang sih Lung kalau macet. Kalau jam 5 ya ketinggalannya 2 jam. Tapi dari segi fashion udah jauh banget di sana. Kenapa emangnya Lung? Ya, Bang. Kenapa? Apa fashion yang menurut lu kayak Jakarta mah ketinggalan apa? Masih ada yang pakai celana koran, Bang. Yang 2019 korannya. Legging koran, tapi korannya 2019. Harusnya update dong 2023 kan? Betul. Nggak update. Nggak ada juga orang yang pakai legging koran lihat tanggalnya lu atau lihat tahunnya, nggak ada anjing. Nggak ada. Malah lebih canggih di situ, lu bilang bener kan? Iya. Orang mah yang penting mah motif koran gitu kan. Dia mah nyari tanggalnya gitu. Di sana paling modern pakai Erigo lah, Bang. Udah paling modern. Pabriknya dekat situ. bener. Karawaci. Jadi akhirnya Sahrul resign setelah 5 tahun US Kamu Kita gitu. Jadi kayak ini mungkin kemarin kita udah ngobrol juga, cuman gue juga belum mengeluarkan semuanya lah ya gitu, karena kondisinya saat itu sore-sore gue baru bangun, terus dia kayak
hah, resign gitu kayak, ntar dulu nih gitu kayak. Tapi gue gak pernah mimpi gue lagi di rumah sih, masalahnya itu kan. Terus kayak, karena rumah mimpinya Bunda bukan mimpinya saya. Ya. Jadi pas kemarin Sarul gitu kayak gue masih banyak hal yang masih agak, aduh beneran nih gitu. Jadi kayak karena alasannya orang tua gitu, kayak nyokapnya udah mulai vertigo, udah mulai nggak bisa ngehandle semua pekerjaannya dengan baik. Jadi kayak, bang, saya resign nih kayaknya gitu, karena emang harus ngurusin itu. Kenapa? Gue bilang mau, ya kan karena emang ini dimulai dari kita berdua gitu, dari semua kru yang ada di sini, alat-alat, cuma kameranya dia ya. Dulu satu. Apa tuh? Nikon ya? Nikon apa lu serinya? 5.500 kayaknya kalau nggak salah. Ya, yang sudah berubah menjadi Sony A6400. betul. Buat kamera master. Naik 1000. Naik 1000. Kenapa Anda tahu kenapa editannya goblok? Ya kan begini orangnya gitu. Mungkin ya Sarul tiap kali gue mau suruh, ya mungkin lewat-lewat kita lagi ngonten, Sarul juga ada, cuman nggak pernah ngobrol langsung. Ya inilah orangnya gitu Sarul, dan inilah jokes-jokesnya kenapa editannya begitu, ya karena memang senada lah gitu, feel komedinya gitu. Jadi kayak Sarul resign tuh banyak hal yang ngerasa kehilangan dari diri gue, karena yang biasanya harus tahu ini, terus sekarang tuh harus yang kayak gue nge-brief karyawan tuh set satu-satu. Beda-beda ya. Iya, satu-satu banget gitu. Jadi kayak tapi ketika ingin approach Sarul lagi kayak, Lung, udahlah Lung, cerai aja dah gitu. Salah ya? Cari yang lebih bisa ngurus klinik gitu istrinya. kayak ini istrinya juga ada di sini. Jadi apa ya, kayak karena alasannya orang tua, dan Sarul juga tahu lah maksudnya drama-drama perorang tuaan gue gitu. Jadi kayak nggak bisa, gue tuh banyak ngomong di edit sama Sarul, terus dia yang ngedit itu berulang-ulang, jadi apa lu bahasa lu kalau gitu lu Gimana? kayak waktu itu lu yakin lu sama Resti gitu. Oh, ya kan Bang Us ngomong di konten. Nolong, kan Bang Us juga nolong Bunda kan, nolong orang juga. Nah sama, ternyata waktu itu juga mau nolong dia juga. Mau ngomong apa saya? Karena kan keluarganya kan itulah. Ngerti. Iya. Jadi kayak saya tidak bisa marahin dia karena semua yang dia ucapkan adalah dari saya juga gitu. Jadi kayak pas gue mau kayak, enggak, ini kalau gue lawan kayak jangan gitu lu, ini tuh sama-sama apa bla 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 segala macam, percuma gitu. Karena dia kayak, tapi bang, tapi kan Bagus pernah bilang, nah itu tuh udah pasti keluar. Jadi kayak Ngelawan diri sendiri. Iya, kayak ngobrol sama dia tuh udah kayak ngelawan diri sendiri lah. Jadi kayak pilihan-pilihan hidupnya dia, logikanya dia, terus kayak cara pandang dia ke perempuan, cara dia mandang masa lalu, trauma apa segala macam ya, Lung ya. Jadi kayak tai lah gitu. Jadi kayak balik lagi ke gua gitu. Jadi kayak rasanya kayak punya anak, ngerti gak sih? Kayak kita tahu ilmunya nih gitu. Kita pengen anak kita tuh tidak melakukan hal yang sama karena itu berat gitu. Tapi anak kita bilang, nggak apa-apa, gue kuat kok gitu. Karena kan gue udah dikasih tahu sama lu bang. Kalau gini tuh gitu. Gue pasti. Dan tiap kali ngedit subtitle kan nggak mungkin cuma sekali di replay kan lu. Iya itu benar. Ngulang lagi. Ah kata-katanya kurang pas, diulang lagi. Jadi nempel lah udah. Iya. Nah, yang nempel juga typo nggak? Typo kalau kurang tidur. Ya, jadi itu kayak apa ya, kayak mungkin ini hal yang inevitable lah, nggak bisa dihindari sama sekali gitu. Dan gua rasa bakal terjadi di 10 tahun kita bareng atau gimana gitu. Ternyata di 5 tahun gitu, 5 tahun bareng, terus ternyata
ini dia cabut gitu. Gimana ya lu ya, kayak ada banyak hal yang ingin diutarakan tapi nggak bisa karena dia tahu jawabannya gitu, dan gue tahu dia bakal balas apa gitu. Jadi kayak apa ya, kayak gue cuma bisa bilang sama dia, ya mungkin cara berbakti orang berbeda-beda dan cara berbakti lo adalah dengan meninggalkan gue gitu. Tapi worth it menurut gue gitu, karena selama ini dia sudah 5 tahun untuk passionnya dia gitu, dan gue juga pernah bilang kayak ya boleh ngikutin passion, tapi ada saatnya lu melakukan sesuatu buat orang lain gitu. Kan kalau Bang Us kan itu kan salah satunya adalah lulus demi Ibu. Nah, udah tuh di awal. Iya. Saya belum nih, saya kan nggak lulus tuh. Iya. Nah, sekarang lah kayaknya ngurus klinik demi ibu gitu. Gimana coba lawannya? Jadi Bang Us sudah duluan, kalau saya kan belum gitu. Gimana? Cowok deme ketemu Esme gitu. Gak bisa. Bang Big Book. Sebelum level 4 bisa nge-kill. Setelah level 4 gak bisa nih gitu. Dan Bang Big Book. ini udah sama-sama level 4, dia ngeluarin begitu kan gak bisa nih saya nih gitu. Saya skill 2 juga disedot shieldnya gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi kayak gue nggak bisa banyak hal yang bisa melarang dia untuk melakukan apa ya, kayak bentuk baktinya dia ke ibunya dia gitu. Dan gue cuma berharap kalau ibunya juga nonton ini gitu, karena Nonton Bang, pasti sebar-sebarin dia kalau ke rumah temennya, lihat nih anak gue ada di YouTube itu. Waktu itu ya Bang yang ngelap Erika Carlina. iya Di sana diomongin. Padahal udah di-cut banyak Bang. iya Lolos tuh satu. enggak. Ya memang bener ya, Sangyang lebih maju dari Jakarta ya. Lebih Sangat. tertinggal Bang. Iya. Jadi Masalahnya Bang, ini kan YouTube nih Bang ya kan. Orang sana tuh mikirnya, wih ada duitnya gitu. Jadi Iya. besok nih paling ada yang WA kalau ini upload. Iya. Jadi gini. Salah satu kenapa Sarul ingin menghindari kamera adalah apa, Lung? Malu Bang. Pertama malu. Kedua, Itulah pinjaman saudara. saya ngasih duit gede buat Sarul menikmati hidup. Bukan untuk orang lain. Biar hidup ya. Biar hidup. Dia menikmati hidup. Saya kasih uang gede buat dia menikmati hidup. Tapi buat orang lain lagi buat hidup. Enggak gitu. Jadi kayak Sarul juga pernah ngomongin itu ya, Lung, ya. Maksudnya kayak Tapi akhirnya jadi ngerasain kayak Bang Us kan dulu sering banyak ngiklasin uang tuh. nah. Gitu rasanya. Di mananya, Lung? Apa? Pas lagi ngurus-ngurus ini. Apa tuh? Maksudnya pas lagi ngurus-ngurus apa? Pas lagi ngasih-ngasih ke saudara apa segala macam? Enggak, kayak kemarin mau nikahan aja masih ada yang minjem gitu-gitu. Padahal kan tahu gitu kan banyak Mau menikah. pengeluaran. Iya. Emang kan kadang kan ya ntar disatuin aja, ntar akhir tahun ganti. Ada. Di blok kayaknya. Beda nomor mulu. Kok nomornya baru ya? Harusnya tuh harga satu nomor tuh provider tuh 1 juta ya, Lung ya. Iya biar enggak. Iya kan, biar orang nggak pada tolol kan. Iya, emang setuju juga sih gue. Ya inilah, maksudnya kayak ini kenapa ada Sarul nama kontennya, karena memang ya udah goodbye aja gitu. Karena gue nggak bisa lagi menahan semua yang maksudnya dia orang yang paling dengerin semua konten gue dibanding teman-teman yang mungkin suka nonton konten gue. Dia ya ngedit satu dialognya mungkin berulang-ulang, kalau ada editannya, ada pop up-nya apa segala macam gitu. Kayak apa ya, gue thank you sih, Lung, maksudnya Sama Bang. ya gue thank you banget karena YouTube gue udah 5 tahun gitu, umurnya udah 5 tahun, dan selama 5 tahun itu gue pribadi berhasil membuat konten yang gue mau gitu loh. Gitu. Tidak kalah dengan
trendingnya orang, dengan pengennya orang gitu, kayak ya nggak kedenger, nggak keliat gitu loh. Jadi kayak referensi musik lu juga yang akhirnya nyangkut di gue, jadi kayak gue bisa ngundang Ardhito, jadi ke Danila apa segala macem. Karena emang orang Sangiang tuh suka banget musik indie ya gitu. Bener bang. Siapa yang band punknya siapa? Yang mana? Yang lu pernah nonton itu, Ton? Siapa itu? Ada yang lu bilang kayak, enggak bang, gue lagi nonton ini nih, si ini gitu. Ada Siapa di ya? Tangerang. Siapa ya? Aduh lupa lagi band. Ada lah waktu itu pernah izin, lu bilang, nih bang video klipnya. Ada lah, pokoknya gua ada info-info musisi Dulu baru, musik bang, baru. Fish dulu. Fish ya? Iya, Fish. Sebelum Beken ya? Fish iya. dan Hindia itu. Jadi banyak lah, maksudnya kayak bener-bener yang namanya kamu kita tuh emang kenapa kamu kita ya, karena emang nggak sendiri gitu, emang ada dia dulu di awal gitu, dan mungkin tidak terpampang di situ ya sorry gitu, bukan Uus dan Sahrul gitu, maksudnya bukan Urul gitu, Sarul gitu. Aduh jelek banget ya. Hah? Jelek banget. Usaha. Sahrul aja gitu kayak. Ya kan? Nggak gitu, karena emang kamu kita itu memang ditujukan buat kamu kita gitu, buat hal-hal yang relate di antara kamu dan kita gitu. Tapi lebih buat personal guanya ya kamu kita ya, karena emang dulu pakai kameranya dia, idenya gue, yang edit dia, yang syuting gue. Jadi kayak panjang ya lu ya maksudnya. Dari grading minor sampai udah bisa grading gitu. Iya. Awal-awal kan di komen minor banget bang. Betul. Dan dari sound yang The Ship. Iya. Salah ya? Iya. Salah. Ya. Sound The Ship. Dari yang apa ya, yang soundnya kita pakai Rode doang. Langsung itu zoom. Oh, zoom cuma dikasih mic bawaannya yang cuma ditempel begitu, taruh di tengah gitu. Kalau agak ke bawah dikit suara kita nggak kedengeran. Terus orang komplain kayak, "Bang, soundnya iya gue tahu." Gitu kayak karena nggak pakai clip on, ya kan? Iya. Clip on kebeli kan pas udah berapa tahun? 2 tahun 3 tahun. Dua ketiga. Iya, dua ketiga. Baru beli. Pertama kita kamera dulu. Benerin kamera. Terus lighting. Nah, sound itu terakhir malah. Iya benar. Sound itu terakhir. Karena kan kalau sound yang intinya zoomnya itu kan udah punya Bang Us dari dulu kan. Ya. Kayak iMac itu udah punya duluan. Ya, itu sebenarnya saya juga terima kasih juga Mas Sarul, karena kalau nggak ada Sarul mungkin iMac saya dan Zoom saya nggak kepake. Kan dulu gitu bilangnya. Iya kan? Iya. Nggak kepake. Itu dulu iMac saya sama Zoom saya dulu beli doang kayak, "Bang, ini buat konten boleh?" "Oh, itu channelnya banyak, Bang." Channelnya tuh sampai ke ownernya Holy Wing gitu. Wah, waduh, bukan channel kerjaan, Bang. Gue bilang gitu. Bagus. Bukan channel kerjaan nih gitu. Maksudnya channel enggak, Bang, itu kalau buat konten-konten mah aman itu gitu, kayak wah, siapa tahu gue mau kontenin ntar gitu kan. Ternyata memang mungkin barang yang nggak pernah berubah itu ya, Zoom ya? Iya, Zoom. Dari awal ya? Dari 5 tahun berarti umurnya? Iya. Lebih mungkin, sebelum gue pakai kan udah setahun juga di rumah gue itu nggak dipakai. Kirain baru beli. Enggak. Udah setahun. Udah 6 tahun. 6 tahun nih umur Zoom gue nih. Jadi kayak dulu tuh gue di TV terus kayak nggak tahu mau mulai dari mana. Coba nyicil dulu kali ya barang-barangnya gitu. Terus yang pertama gue beli malah ini. Iya itu. Berarti iMac kedua. iMac kedua gitu. Jadi kayak mungkin ya barang tertua ya Zoom sih sebenarnya. Relatif barang tertua. Benar. Dari bandel ke gak bandel ya. Iya. Benar. Iya. Bukan dari bandel ke agak lumayan agak bandel gitu. Iya. Tapi kemarin pas lagi di itu nyawa ya? Enggak, dia udah taubat ya. Orang sekarang di lemari ada tulisan tata cara sholat taubat. Di lemari dia. Cuma di bagian dalam kan, jadi kalau ditutup nggak kelihatan, iya kan? Gue tahu, gue mah taktik dia mah bener. Tapi kalau istri ke rumah ada ini, ada. Oh, dibuka terus lemari. Iya.
biar loh aku nggak nyimpen apa-apa gitu, gue nggak rahasiain apa-apa gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak ya perjalanan sama Sarul nih lumayan, bukan lumayan sih, panjang sih. Dari awal Us Kamu Kita ya Sarul editornya, Sarul videografernya, yang ngetek juga dia. Jadi kayak thank you udah bareng sama Us Kamu Kita sejauh ini gitu. Thank you banget udah jadi part of growingnya Us Kamu Kita gitu, dari rumah kontrakan yang pertama. Terus pindah kontrakan lagi, terus pindah lagi ke sini gitu. Udah 3 rumah nih. Iya. Udah 3 rumah. Sarul tuh 3 rumah lah sama gue. Jadi setahun. Gue yang pertama nggak ikut. Enggak, belum konten. Belum yang pertama belum konten. Masih jadi budak. Ya. Minum bertawali. Ya, gitu. Jatuh dong. Gitu. Yang dibayar paling gede bukan saya. Yang di situ. Yang di situ ya, di rumah pertama gitu. Terus habis itu pindah rumah baru sama lu. Ya, habis itu pindah rumah lagi. Itu udah mulai gajian tuh. Iya, benar. Ya. Nah, habis itu ke sekarang lah gitu. Jadi kayak apa ya? Lu selama lu kerja sama gua gitu. Selama ini kan gua nggak pernah mau open recruitment kan. Betul. Ya kan, ini ada kru baru pun kenal gitu. Mungkin lu yang paling tahu lah kenapa gua nggak mau open recruitment. Ya. Jawab ya. Emang biasa di belakang kamera diem kan. Iya. Bingung kalau ditanya. Ya karena Bang Us kan sering itu ditipu orang. Dibohongin orang maksudnya ya kan. Iya. Ya kan yang pertama kali bikin konten pun ada orang yang itu kan juga sama ya kan. Iya. Udah ngebantu orang Ya. gitu. Jadi kayak punya Trust issue. Betul. Gitu. Jadi Terus apalagi lo? apalagi ya? Ada lagi lo. Selain itu ada lagi lo. Apalagi? Itu doang, Bang. Yang deket-deket aja. Oh iya. Yang iya itu. Iya kan? Nyarinya yang deket-deket aja ya. Ya, kalau bisa bantu yang deket kenapa Ya, harus kalau yang bisa jauh? bantu yang dekat kenapa harus yang jauh, benar. Ya. Makanya kan nggak pernah ikut donasi-donasi yang itu bagus. Pokoknya kalau ada yang ngajak nggak mau dia. Temennya masih banyak yang membutuhkan, guys. Banyak yang harus dibantu. Iya, betul. Saudara-saudara kita di Palestina juga butuh bantuan. Betul. Tapi kalau masa gope doang sih buat makan gitu, maksudnya kita kasih, ya. Ikan, iya, bener. Itu dia kenapa gue nggak pernah open recruitment selama ini udah 5 tahun nge-YouTube gitu. Kayak kalau misalnya cuma bisa 4 orang, mendingan gue 4 orang gue naikin gajinya, terus kayak gue tambahin job desk-nya dibanding kayak harus nambah 1 kru lagi gitu. Jadi emang dari dulu tuh apa ya, harus nyambung juga sama kita berdua gitu. Itu juga paling penting gitu. Terus kayak ya kebetulan yang sekarang ini pun teman Mobile Legend juga. Oh iya, bener. Iya kan, teman Mobile Legend juga yang tidak minta skin. Enggak. Lihat berkahnya. Kalau Anda waktu itu tidak minta skin ke saya, so akrab sama saya, so asik, apa segala macam, mungkin Anda kru berikutnya. Iya. Iya kan? Bener. Ya cuma demi skin Isun Shin gitu. Bang, skin Isun Shin dong, Bang, gitu. Iya kan? Iya. Melewatkan kesempatan untuk bekerja bersama gitu, ya kan? Udah gitu aja kita kan. Gitu. Jadi kayak ya mungkin ya selama ini mungkin lu ada yang pengen diutarakan selama lu kerja sama Us Kamu Kita selama 5 tahun. Apa lu boleh lah, maksudnya kayak nggak semua orang juga ngelihat ini emang eksklusif buat Sarul gitu. Iya. Ya, thank you juga buat Bang Us gitu kan. Udah wujudin mimpi saya pertama kan. Kayak nikah gitu. Terus
udah apa namanya, mau fasilitasin ngembangin bakat, kayak ngedit segala macam jadi berkembang, semuanya bisa, jadi bisa lah semuanya. Terus kadang juga mau minta maaf juga, kadang kan kadang pernah kita syuting bareng tapi nggak pernah upload tuh. Betul. Karena nggak bisa bang ngedit Iya. muka sendiri sama denger suara sendiri, Iya. jijik gitu kayak apa sih gitu. Iya, Kayak iya. gitu bang, kayak gitu. Nggak Gimana? kuat, gitu. tidak kuat gitu. Makanya jarang tuh di upload yang ada itunya, makanya Iya, jarang, iya, jarang iya. ada kontennya. Iya, 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 betul, betul. Kan, jarang. Dan ada berapa konten yang suka kita syuting terus Nggak diupload. banyak ya? Banyak. Banyak banget tuh. Banyak banget, makanya kayak apa ya, maksudnya kayak ya gue sejauh ini bisa sampai di titik ini gitu, gue kayak apa ya, yang kemarin kita sempat obrolin juga kayak bagaimana gue pengen apa ya, ini anjing gue kayak jadi John LBF anjing, kayak itu semua keluarga gitu. Tapi saya ngasih tempat tinggal. Benar. John LBF tidak. Ya kan? Bener gak dong? Aduh. Jadi gaji bersih ya kan Lung? Iya. Bener. Emang John LBF itu dia bohongan bang, itu kontennya bang? Hah? Bohongan dia. Lung, lu yang paling update Lung. Gak usah. Lu tuh tiap syuting bawa gosip. Lu setiap syuting bawa gosip. Gak usah lu jadi orang yang paling gak tahu. Bang, lagi rame ini gue bang. Ih, parah dah, lihat dah, parah dah gitu. Kalau lu gosip terkini, update terkini sama gosip underground terkini. Oh iya. Kalau Latif orang ketabrak. Iya lagi bener. Kang, lihat deh Kang. Serem ya gitu. Ya udah tahu serem dia kasih tahu orang, goblok. Itu jadi kayak apa ya, maksudnya ya sejauh ini gue udah bertahan dengan semua hal yang terjadi lah di hidup gue lah. Sarul juga di tahun-tahun pertama nggak digaji sama sekali gitu. Ya lo ya. Masih ada bang gajian itu. Oh masih ada ya? Masih dibayar. Oh lupa gue anjing. Bayar Bayar itu ya? Bayar. Kan Bang Us yang bilang, udah lalu gue bayar aja gitu pada akhirnya. Padahal tuh gue nganggur ya waktu itu ya? Masih suca. Oh, masih ada satu itu doang ya? Suca itu. Oh iya bener. Oh dibayar ya? Dibayar itu. Lupa gue. Bayar bang. Bayar ya? Heeh. Bayar gue ya? Ya. Anjing, gue lupa bangsat kayak. Bayar. Gue kira gak dulu. Oh yang berapa bulan pertama? Iya bulan-bulan awal doang. Iya. Kan selanjutnya udahlah gue bayar aja lah sekalian gitu. Iya. Karena editannya bagus, jadi gue bilang kayak ya orang kalau lapar mana bisa bikin jadi bagus gitu kan. Gue bilang kayak ya udahlah nih gue bayar aja gitu. Jadi kayak ini nggak mau bragging soal karyawan atau gimana, lagi viral soalnya tadi sambung-sambungin lu males lu soalnya, iya kan? Tapi lu harusnya lu momennya itu 2 bulan setelah LBF udah nggak viral, LBF John itu udah nggak viral lu Dari awal. apa? Dia baik ya dia. Kayaknya enggak dah gitu langsung. Kelihatan. Yang bayi mah nggak bilang-bilang ya lu ya? Orang lain yang ngomongin. Bener, Iya. orang yang ngomongin gitu. Jadi kayak ya lu orang yang paling tahu lah, maksudnya kayak mungkin cara gue men-treat karyawan seperti apa. Karena gue takut, karena lu juga pernah lihat ada kru kita yang cabut juga. Ada dulu pernah ngater-ngater minuman. Oh iya. Ya kan? Jadi ya gitu. Lu udah pernah lihat mereka cabut-cabutan seperti apa kan gitu. Jadi kayak lu orang yang paling lama di sini plus Latif juga gitu. Mungkin kalau buat konten ya digital, YouTube apa segala macam mungkin lu paling lama gitu. Cuman kayak tadi belum komplit soal bagaimana lu ngerasain apa yang lu rasain, pengalaman waktu di Uskam kita gitu yang mungkin masih nyangkut di lu gitu, kayak Apa ya? Ya soalnya kan baru pertama kali kan tuh kerja
yang jadi gitu kan kayak nggak terikat, emang dari dulu pengen kerja nggak pakai seragam gitu bang. Nah pengen gitu, terus wah pas nih gitu di Uskam kayak kita pengamen gitu. seragam dia. Nggak ada apa seragam. Ada. Permisinya seragam. Permisi gitu. Permisinya iya seragam, tapi bajunya enggak. Nggak, maksudnya kan yang kayak startup gitulah. Oh iya iya, iya. kan? Formal-formal gitulah ya. Startup kayak gitu, terus jadi bisa jadi salah satu hal yang ngubah saya jadi nggak norak kalau lihat artis. Tuh. Gitu. Karena Sarul tidak pernah minta foto ke bintang tamu yang gestar yang diundang gitu. Yeah. Atau disamperin. Cuma sekali tapi sama Raffi Ahmad. Iya. Ya itu gara-gara dulu kan wah ini artis gini pas Raffi Ahmad ngejelasin aku salah. Foto boleh nggak bang? Ya pas di rumah ya, pas di rumahnya Raffi ya, di Andara ya. Iya. Terus jadi bisa ketemu sama yang dulu diidolain ya ternyata sama lah kayak Bang Uus orang-orangnya gitu. Iya. Bukan yang ya kebetulan aja mungkin bintang tamu yang kita undang saat itu memang yang gue pilih ternyata satu frekuensi. Iya benar makanya. Wih ternyata pas gitu, kok bisa pas gitu pada akhirnya kayak gitu. Sama apa lagi ya itulah paling jadi bisa beli baju di Uniqlo itu penting ya. Siapa tahu ada yang editor lain nggak kebeli ke Uniqlo kan bang? Iya kan? Jangan gitu lu, kan lu juga pernah diminta waktu itu. Oh iya. Itulah kan banyak juga dengar berita kayak editor siapalah hidupnya nggak sejahtera segala macam gitu bang. Masa sih ada gitu, kok gua enggak gitu. Padahal mah sama dia mah gak ada seujung-ujung kukunya. Iya gitulah akhirnya. Jadi, tahu dunia luar lah gitu. Garis-garisnya mungkin kalau dari awal udah di klinik mungkin pola pikirnya nggak akan keubah gitu bang, mindsetnya masih ke bawah mindset orang sana. Bener dan yang paling kemarin kita dari obrolan terakhir itu omongan lu yang bilang kayak ya mungkin ini saatnya gue mempraktekkan apa yang udah gue dapat dari lu bang, lu bilang gitu. Terus gue bilang kayak wah ini sih udah next level ini, udah nggak bisa, bukan next Carlos ya, udah next level. Karena menurut gue gimana caranya lu ngelarang orang untuk mempraktekkan semua hal yang ada di kepala dia gitu, ilmu-ilmu yang udah dia dapat gitu. Jadi kayak gue kayak anjing nggak bisa nih gitu, maksudnya nggak bisa gue larang gitu. Gue jadi kayak ya kan Bang Us bilang kalau misalnya kayak ya kalau hidup itu kalau ada di sisi lain ada ya urusannya sama orang tua apa segala macem, ya bisa diprioritasin gitu nantinya. Walaupun mungkin kalau ya tadi dibilang kayak di awalnya Bang Us kan milih pencarian dulu lah kemarin. Iya gitu. Jadi kayak pas sekarang kayak dia udah siap. Gue juga aneh banget dari orang dari Sangiang yang dari awal mungkin cuma punya ngobrol bro, cuma punya ngobrol. Ini orang cuma punya ngobrol, bisa bercanda gitu. Terus tiba-tiba sekarang mau manage klinik bro, berani buat ke situ gimana gitu, kayak stop lu, jangan maju lah. Emang kita tongkrongan di kampung gitu yang temennya maju kayak ya lalu kerja mulu sampai malam kayak kaya juga lu gitu, yang udah sini aja gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak anjing nih orang punya legacy gitu, punya warisan di keluarganya dan segala macam gitu. Dan gue kayak marah juga dalam hati gue karena kok nggak relate ya, kayak orang tua ngasih warisan kayak emang gitu ya harusnya gitu, kayak kok nggak ada kenapa gitu, kayak nggak ada gitu. Marah gue dalam hati gue, buka klinik ya bapak gue apa kayak gitu. Bisa kayak udah nak, kamu kalau udah capek stand up urusin klinik aja gitu, kayak kadal gue. Parah tuh gue, lu gak malu lu.
nih ada kemungkinan dia ngegaji gue nih ntar nih, gue bilang gitu. Bang Us, bikin konten dong di klinik gue. Berapa? Bang. Sakit hati sih gue kayak. Ya kalau minta tolong aja lu gitu, maksud gue kayak nggak usah nunjukin kayak berapapun budget lu, gue bayar gitu, kayak takut nih gue gitu kayak. Cuman gue udah dalam hati gue udah kayak, ya enak bapak lu mah kerja gitu. Aduh, Gitu, jadi kayak udah mau ikutan kenal soalnya. Gak enak. terus apalagi lo pengalaman yang menurut lu kayak selama di US kamu kita gitu, kayak lu ingat gitu apa gitu. Gak apa-apa, ini mah Oh, itu cerita-cerita kayak- aja. Kayak diajak liburan bareng gitu kan ke Hmm. Bali waktu itu. Buset, keluarga Bang Us semua ngapa diajak ya ke Bali gitu, kayak aneh aja gitu Bang dulu tuh. Ngapain ya gue ikut gitu, kayak diajak Iya. kemana nih mama Bang Us, kan keluarganya semua ngapain ngajak gitu. Emang orangnya gitu kan dari dulu, kayak awal ketemu tuh kan kayaknya wah nggak mungkin lah nih bisa ngobrol sama Bang Us. Kan dulu sebelum ke rumah Bang Us tuh kan ada Alfamart tuh, Yeah. selalu nunggu di situ kan, Ya. nunggu barengan, ditelepon, ngapain sih anjing nungguin dia muda, langsung masuk aja gitu. Wah, oh ternyata orangnya baik gitu, ternyata oh nggak ngegap, akhirnya ya udahlah. Langsung masuk aja ke mana sih di Rempoa itu. Iya. Rempoa. Itu editor lain tuh padahal wah ini pasti asik nih sama artis ini nih gitu. Iya. Taunya enggak gitu. Nah, itu mungkin. Karena lu punya pikiran itu, lu. Karena lu punya pikiran Ya itu kan karena senior di stand up dulu. wah iya juga. Senior di stand up dulu kan dari komunitas juga gitu kayak. Iya bener juga, double jadinya ya. Iya. Iya. Sungkannya. Bener. Ternyata ya aman aja ternyata. Iya, Ya iya, udahlah iya. masuk aja. Biasa juga ternyata, emang kayak nama IG-nya gitu kan. Biasa aja. Iya kayak. Iya. Emang biasa aja, ya udah. Itu kadang-kadang gue juga suka ini, lu, kayak misalkan kayak biasa ajanya gue tuh memang tidak bisa gue kasih ke semua orang gitu, pada akhirnya gitu. Jadi kayak apa ya, ya gue punya asumsi kalau dia orangnya baik juga, ya mungkin gue jadi bisa biasa aja kayak gitu. Cuman kayak untuk beberapa orang yang lu juga pernah lihat gue tidak welcome dengan orang gitu. Jadi kayak ya memang sudah ada jalurnya aja dan waktunya pas gitu, dan emang sudah suratannya ke situ, ya sudah. Dan mungkin yang paling tai dari semua ini adalah ternyata saya pijakan karir Sarul. Pijakan? Gimana pijakan? Pijakan karir Sarul untuk mengurus klinik. Terus kerja dulu sini. Klinik gitu kayak. Ini sebutannya apa lo? Kayak misalnya kayak ya sini nih, ya kan? Sini lo. Sah gitu. Ini sebutannya apa lo? Tempat belajar. Iya kan? Pondasi, Bang. Pondasi, ya kan? Pondasi, bener. Pondasi dulu. Bener. Mau mabuk ya kan pondasi dulu kan. Bener. Pondasi dulu kan. Jago juga lu bacot lu, gua lihat-lihat lu. Lah, gimana sering ngedit 3 jam ya kan? Podcast masuk, Bang. Gitu. Oke, terus kayak ngedit yang menurut lu kayak anjing nih, ini keinget gitu apa? Pas gua lagi ngobrol sama siapa kan, banyak tuh. Sama siapa tuh? Udah lama banget. Dulu sih, Bang. Di awal-awal ya? Di awal-awal, karena kan kalau yang sekarang kayak udah pengulangan yang dulu-dulu itu mungkin. Jadi kayak itu aja terus. Mungkin ya. Akhirnya ada impact-nya lah, banyak lah itu. Dari ngedit-ngedit gitu, kayak misalnya ada temen curhat, tinggal pakai kata-kata yang udah diedit aja. Dari itu. Keren lu. Jadi lu diam-diam tuh kayak rumah gua tapi di Sangiang gitu. Iya. Suka ada yang curhat ke rumah lu Iya, gitu. kan dulu kan ada temen buka kafe tuh, datang ke situ, terus dia sering nonton juga kan konten, terus oh iya gue setuju tuh gini tentang apa, membela wanita gitu-gitu, nggak boleh kasar sama wanita gitu-gitu. Udah tinggal
ngobrolin apa yang waktu itu dia edit aja bener. Ini, wah gila gue setuju banget tuh sama lu gitu. Wih. Padahal bukan kata gua. Ya dia ketipu. Keren padahal anjing gua keren banget. Padahal punya orang, quote orang dipakai. Tapi ya maksudnya itu akan menjadi sebuah jokes kalau lu akhirnya tidak ngambil klinik lu. Oh. Ya kan? Iya. Karena lu pengen bener-bener lu pengen punya cerita lu sendiri, lu pengen punya quotes versi lu sendiri, lu pengen apa ya yang menjalankan apa yang ada di kepala lu sendiri gitu, bukan cuma sekedar gua ngedit tapi kayak apa ya kayak di sisi lain gua terharu sih lu kayak apa ya kayak anjing gua kayak punya anak tapi punya adik punya anak gitu tapi kayak gue bayar buat jadi adik gue sama anak gue gitu jadi kayak ada tapi itu kan parenting gitu kan. Iya. Ya mungkin ntar juga kalau misalnya udah punya anak bakal kepake Iya sih padahal kan ilmu parenting itu. iya maksudnya kan kayak kita ngasih uang ke anak kita sekolah les Benar. pada akhirnya bakal cabut gitu dan Iya. Oh iya juga ya. ini intronya terlalu cepet buat gue gitu maksud gue tuh kayak ya gue tahu nanti Cio bakal nikah, bakal punya keluarga sendiri gitu apa segala macam gitu. Cuman kayak anjing ini kalau buat latihan sih ntar dulu deh gitu. Maksudnya kayak nunggu Cio SMA dulu kayak apa kayak gitu kayak. Tapi gue ngerasain itu dan ternyata gue jadi tahu nanti misalkan kayak Cio ingin mengejar mimpinya gitu. Dia punya hal yang lebih besar yang ingin dia kejar. Gue tau bakal ngomong apa sih gitu jadi kayak pas kemarin kita ngobrol gitu kayak oh ini nih latihannya dari sekarang berarti gitu maksudnya kayak ya mungkin ya teman-teman juga di luar sana mungkin juga ada yang punya anak apa segala macam yang anak tuh harus dikekepin terus yang harus yang dijagain terus nih jangan jauh-jauh udah karyawan maksudnya kayak yang udah bagian dari keluarga lah gitu maksudnya liburan bareng apa segala macem yang yang mungkin nggak kayak Raffi lah ya kalau Raffi kan 2 kapal ya maksudnya krunya. Waduh. Iya lagi. Iya kan Bener. 2 kapal bro waktu itu gue bilang kayak jadi pas lu bilang kayak makasih bang udah diajakin liburan apa segala macam gitu iya cuman lu doang lu gitu dan gantian kadang-kadang Latif gue ajak liburan ya kan terus lu gitu kayak gantian lu gitu bukannya karena lu spesial bukan karena kemarin relatif udah gue nggak kuat kalau lu berdua langsung bareng apalagi 2 kapal bangsa di Labuan Bajo itu mah gue minum Shopee doang gue kayaknya itu di situ tuh 1 jerigen gitu bang makan enggak biar kelihatan gitu berat bayarnya gitu jadi kayak Nah akhirnya ketemu sama itu juga kan sama apa Ari Lesmana gitu-gitu. Iya. Nggak nyangka tuh gitu ketemu orang yang gitu, terus ngobrol bareng, bercanda bareng gitu kayak, waduh, kok nyampe sini gitu loh bang. Iya. Kayaknya. Waktu di Labuan Bajo ya bareng sama Ari waktu itu. Iya sama Ari Lesmana itu. Asik orangnya sering ngajak, sini kalau ke Bandung nginep gitu. Nggak nyangka bang nyampe situ gitu. Oh iya? Iya sering DM, Iya. sinilah Wak kalau ke Bandung nginep di itu. Di rumahnya. Iya bang. Sama Bang Usda bareng gitu. Aduh. Gak enak kalau sendiri. Lu udah punya istri anjing. Kenapa Gak enak bang kan. Iya nggak apa-apa maksudnya. Ini kadang-kadang tuh gue suka bilang sama Sarul kayak, lu dengan tidak meminta foto sama artis-artis ini, lu tuh punya kemungkinan buat jadi teman gitu. Kan gue pernah bilang gitu kan kayak, karena kayak lu tuh nunjukin kalau misalnya kayak, ya gue dengan tahu obrolan lu yang seperti apa, gue kayaknya bisa jadi teman lu gitu. Dan gue rasa Ari pun begitu karena dia juga nggak gitu ke semua orang masalahnya gitu. Gitu. Beberapa kali kita ke sana terus kayak ngobrol sama dia di luar konten kan gitu. Terus kayak ya itu hal yang tidak semua karyawan dapatkan gitu. Dan gue sih berharapnya bukan cuma sekedar kayak apa ya kayak dulu ya waktu itu kayak nggak cuma sekedar kayak cuma kata-kata yang oh ini temenan ini apa segala macam cuman kayak emang benar-benar yang
lu praktekin lo ke dunia gitu, maksudnya ke dunia nyata, ke realita gitu. Dan ternyata pas dipraktekin ke realita, anjing momennya tuh anjing berat juga ya gitu. Maksudnya kayak bisa gak sih lu kayak lu tetap sama gua tapi lu tetap ngejalanin ini, dan ternyata memang sulit. Dan setahun kemarin tuh kita struggling, kita hubungan kita kemarin setahun kemarin tuh termasuk berjarak lah gitu ya. Gua capek juga ngurusin rumah lah, yang perintilan ini itu belum beres gitu. Dan tiap kali gue pindah kontrakan, Sarul juga bantuin gitu. Kayak wah gila sih lu, maksudnya kayak panjang juga gitu, maksudnya kayak Banyak lah. Dulu dari kita nyamperin bintang tamu nyamperin terus kan, sekarang bintang tamunya udah kesini gitu. punya studio tapi kayak nggak ada Sarul. Ada Angga sih, ada Angga. Ada, ya maksudnya kayak kayak ngerasa nggak ini aja sih, nggak balance aja gitu loh. Kayak misalkan kayak wah akhirnya aku punya studio sendiri, punya bisa home Iya, production iya, lah benar. gitu. Terus kayak cabut, terus kayak wah anjing kalau harus bayar satu studio sama Sarul cabut sih enggak sih gitu, cuman alasannya begitu ya. Aduh, jauh lu. Deket bang. Enggak jauh lu, 5 tahun tuh jauh lu. Oh kirain Sangyang Ciputat deket. Ya, kehidupan kan. Emang ya beginilah Sarul. Ya ini. Tapi gue kemarin waktu ngobrol sama dia nggak ada begininya dia nih, nggak ada nih sama sekali. Kan kemarin bang nangis, gampang nangis gua. Bang Us aja baca WA nangis sebelum nikah. Yang mana? Yang itu ya kan nangis kan ya, yang Bang Us bilang yang ya sama-sama lah kita ngwujudin mimpi. Lu udah ngwujudin mimpi gua, ya gua masa gua nggak ngwujudin mimpi lu. Bang Us selalu bilang gitu. Anjing langsung dek gitu. Langsung nangis lagi makan ayam penyet. Sedih banget. Kenapa gua makan yang penyet ya? Kan nikahan dibayarin Uus gitu kayak. Iya, kayak Nangisnya gitu ya. Tahu gitu mah mendingan Zenbu gitu kayak. nangis langsung. Iya, maksudnya itu kadang-kadang gua suka ini sih, kadang gua sih sempat itu gua sama si Bunda juga sih kayak kamu tuh sama karyawan tuh jangan terlalu baik gitu. Sering kayak masa duit kamu udah habis sih gitu. Ya iya buat gajian anak-anak ini segala macam, buat kamu apa segala macam gitu. Ya sengaja kamu megang duit kayak apa kayak gitu, kayak ya udah yang penting mah tanggung jawab aku udah beres gitu. Maksudnya kan kayak biar resiko gua lah, maksudnya dulu zaman dulu kan lu Iya. Gak ada yang main ya bang. Gak ada yang main ke rumah. iya, maksudnya kayak habis gajian anak-anak tuh duit sisa gope gitu, kayak beli skin cukup gitu. Awal mulai Mobile Legend tuh di situ lu. Iya, Asal lu tahu aja gitu kayak. Iya benar. Ya lu tahu gua kan gua orangnya asal bisa main game, stay di rumah, kelar kan? Iya. Iya kan, maksudnya gua nggak perlu liburan apa, butuh jauh. tas apa, sepatu apa gitu, nggak ada gitu. Jadi kayak yang penting masih bisa buat beli skin atau game diskon gitu, gua mah Iya.
udah gitu. Maksudnya kayak ya gue ngebayangin perjalanan itu sama lu tuh kayak panjang gitu. Terus kayak pernah juga lu dapet dari gue THR 3 kali gaji. Tapi lu nya diem, lu bener lu. Lu ngomong apa bang? Bang kelebihan THR-nya gitu. Oh. Bang makasih ya gitu dong, makasih. Jadi nih. Soalnya dulu kan pernah bang kayak Bang Us pernah apa ya minjemin duit waktu dulu kan, terus mau dibalikin, bang mau balikin duit, boleh lo balikin tapi lu gua tonjok. Kan mending gak usah dibalikin dong bang ya kan? Iya betul. Mendingan Itu kan badan masalahnya. gede nih ya kan, die bang. Mending gak usah dibalikin gitu. Iya. Cuman kan dulu kan gitu. Jadi ini Iya kan? ini lucu banget nih. Ini Dulu kan gitu. bangsat. Jadi waktu gua akhirnya mampu punya beberapa karyawan, terus gua nanya lah sama teman gue yang punya karyawan lain kan. Gue tanya, THR tuh gimana sih sistemnya, pembayarannya gimana gitu. Nah, itu mah 2 kali gaji katanya gitu. Kayak, hah? 2 kali gaji? Maksud gue tuh, pemahaman gue saat itu adalah kayak gaji plus 2 kali lipatnya. Oh. Itu yang lu terima kan? Iya. Yang lu diem kan? Iya. Iya, nanti kalau bang kelebihan boleh lo balikin tapi gue tonjok ya, mending gue nggak balikin dong. Iya kan, tapi lu belum nyoba lu. Jago lu pakai satu kasus doang lu. Bawa kemana-mana, jago juga lu. Gua lihat-lihat lu. Bangsat. Jadi tuh gua nggak tahu. Jadi dulu tuh kayak 2018, 2019 lah itu. Terus kayak itu baru pertama kali gua bisa kuat lah, maksudnya ngasih anak-anak THR gitu. Terus kayak kebetulan kerjaan lagi ada, terus kayak istri gue nanya kayak, kamu duit tinggal segini gitu? Iya, buat THR anak-anak gitu. Gede banget kamu ngasih berapa gitu? Iya bun, kan jadi kita dua kali gaji. kita dua-duanya sama-sama on kan. Bunda juga on kan. Baru pertama gaji orang juga kan mau ngasih THR baru pertama. Bunda bahkan nggak punya teman saat itu, belum punya Iya, teman iya. ya kan, nggak punya teman saat itu, emang nggak punya teman sama sekali. Jadi kayak, bun, THR itu 2 kali gaji. Oh, ya nggak apa-apa sih gitu maksudnya. Ya udah, kelar. Karena dia juga tidak ada info. Karena dia juga tidak pernah. Kan saya juga baru pertama kali dapat THR bang. Oh ternyata THR 2 kali gaji. Jadi nggak tahu juga bang. Iya kan? Iya kan. Dan itu semuanya nggak ada yang tahu bang. Itu bertahan sampai 2021 bangsat. Lagi pemerintah, Kamu penikmat THR, kamu diam kamu ya. Oh, dia penikmat THR nih dia nih. pemerintah nggak ada yang edukasi bang. THR itu adalah berapa gitu, harusnya diedukasi. Iya kan, yang paling simpelnya kan sebenarnya jadi waktu itu gue udah ngerasa waktu itu kayak gue pas lagi bangun rumah tuh kayak ini gue nggak boleh keluar duit lagi nih gitu. Maksudnya kayak gue udah nyetel semuanya nih kan. Terus kayak apa ya yang ini kok kayak duit gue jadi segini gitu kan, kayak nanya lah gue sama waktu itu siapa lagi gitu lagi ngobrol gitu. Gue nanya, iya udah aman. Kayak lo bisa gaji siapa? Gaji karyawan, dia bilang gitu. THR karyawan. Oh, gue nanya lah sama dia nih, bro, gue mau nanya deh sama lu, ini jujur-jujuran aja ya, maksudnya kayak THR tuh 2 kali gaji kan? Goblok, digituin gue langsung, goblok gitu. Iya 2 kali gaji, maksud lu 2 kali gaji gimana Us gitu? Iya kan, gaji sama 2 kali gaji gitu kan? Oh itu. Wah lu goblok Us. Enggak gitu. Ya maksudnya THR tuh lu kasihnya. Dan gini nih, kalau teman-teman mau tahu nih ya. Saat THR berarti mereka dapat 3 kali gaji. Iya, jadi 3 kali. Awal bulannya gajian kan lu? Gajian.
Harusnya enggak ya kan. Pantesan kalau lu ke rumah ya 5 menit. Siap bang, udah di rumah. Kenapa gercep banget ya? Oh karena 3 kali gaji. Waktu juga jadi 3 kali bang. Rumah jam 8, oh 3 kali jam 5 berarti. Oh dikurangin 3 jam. Ya, mempercepat. Mempercepat. Asli, gue tuh tolol banget. Gue bilang kayak, hah berarti gue selama iya mas. Jadi kayak, misalkan puasa lebarannya pertengahan bulan gitu. Ya lu udah kasih 1 kali gajinya dia. Terus ntar awal bulan, tetap lu gaji lagi. Tapi THR-nya berarti 1 kali gaji dong. Iya. Gue langsung bilang di grup, teman-teman THR normal ya. Gue bilang gitu. Selama ini tidak ada yang ngasih tau. Ini Latif yang paling tua kan? Jangan tidur lu. Latif yang paling tua Iya, kan? benar. Iya bener gak? Iya kan? Iya, iya. Iya Pak? Berarti Diam! Dia diam! emang. Dia diam. Tiap pindahan rumah ada aja barang elektronik yang masuk rumahnya dia. Tahu nggak skillnya dia apa? Kang. Pasti kata pertama Kang. Yang AC itu masih dipakai nggak ya? Nah. Gitu. Kan kayak pantun nih kalau ngobrol sama dia kan kayak pantun. Benar. Kenapa Tit? Nah. Mau saya bayarin? Potong gaji juga nggak apa-apa. Belum cakep itu Tit? Belum. Yaudah ambil aja dulu. Cakep. Gitu. Belum bang. Pas dipasang. Cakep. Pas dipasang baru cakep bang. Udah buat tuh aja, cakep. Anjing. Astaga, gue bilang kenapa gue perasaan gue dari rumah lama kayak gue banyak barang elektronik. Bener. Gue tanya si Bunda, Bun, kemarin kita punya ini nih. Kan kamu kasih Latif. Oh iya. Lupa. Bun, kita kan ada ini. Kan kamu kasih ke anak-anak kemarin. Oh iya. Bun ini. Kan udah kamu kasih Latif. Latif yang sering masuk ke kuping gua. Kan udah kamu kasih Latif. Latif. Gila gue bilang. Ini kalau gue pindahan rumah 4 kali lagi jadi rumah dia. Asli lu. Asli. Dalamannya udah lengkap ya. Asli. Terus kayak nikah rumah yang kemarin baru beli Oh, katanya. iya. Gini. Oh, masih kosong ininya gitu. Kalem ntar juga keisi gitu kan. Nyolong kulkas, nyolong AC. Ada bisikan. Ada bisikan ya? Oh iya. Oh David. PS lu PS. Iya kayak kemarin David resign gitu kan. David juga kan bareng sama kita berapa tahun gitu. Cuman tidak se inilah gitu. Maksudnya karena emang gue ngebangun urus kamu kita tuh ya berdua sama Sarul gitu. Maksudnya kayak apa ya? Ini mungkin dibilang berhasil dalam membimbing karyawan, tapi di sisi lain juga menyakitkan buat perusahaan gitu. Kalau gua gitu. Jadi kayaknya kayak apa ya, kalau dari sisi bisnisnya, dari uangnya apa segala macam, gua mikir kayak lu mau naik gaji ya gitu. Dia apa bilang kayak enggak Bang, bukan itu gitu, bukan itu masalahnya. Ini masalahnya gini. Gua langsung kayak anjing nih. Gila nih dia pindah arc anjing. Kalau manga tuh pindah arc, bangsat. Saya kira setelah lawan Kaido tamat gitu. Sarul ternyata masih ada arc lain gitu kan, kayak wah anjing. Ya udahlah, gua cuma mau bilang sama Sarul untuk kayak lu boleh ke rumah gua, maksudnya sama Resti main aja gitu. Maksudnya kayak
gue baru kali ini gue berani bilang kayak kan kita keluarga gitu. Beneran ini mah kan gitu maksudnya kayak nggak nyindir siapa-siapa kan itu kan. Nggak ada kan maksudnya. Lo mau ke rumah maksudnya juga ya lo sama Resti pun juga prosesnya juga panjang gitu dan gue juga ada di situ gitu dan akhirnya lo berdua bareng lagi gitu kayak ya gue cuma pengennya gitu aja sih lo kayak ya lo tetap sayang sama keluarga gue sama Cio Pasti bang. sama Bunda dan gue inget banget mungkin Sarul itu satu-satunya karyawan gue yang ngasih kado ke Cio gitu. Iya. Saya juga inget tuh bang. Kan yang lain ngasih mobilan segala macem. Tapi kado yang dari saya tuh dibawa tidur sama Cio. Wah seneng banget kayak lah yang kepake yang itu ternyata. Karena kan Cio saat itu lagi suka yang bendera-bendera itu kan. Jadi kayak kayaknya ini lebih efektif lah kalau ngasih ini. Tapi bener ternyata Cio suka. Lagi ngapalin bendera. Iya. Iya bendera negara-negara ya. Iya. Kayak, aduh. Ternyata terharu juga kan. Wah lebih kepake yang ini kan banyak tuh mobilan mahal segala macam. Kepakainya yang emang Cio lagi belajar itu. Ya editor yang lain di luar sana juga banyak yang lebih jago dari lu, Lung, tapi kan tetap lu yang kerja sama gua gitu loh. Iya. Sebenarnya sama gitu maksudnya karena kita melakukan hal yang sama jadinya yang balik ke kitanya juga sama gitu. Jadi kayak ya gimana ya kayak mau terharu, mau sedih, gua mau nangis saat ini pun kayak gak ini gue ngapain nangisin ke orang yang pengen maju gitu kayak ngerti kan sih lu ngelihat lu yang siap untuk tanggung jawab lu yang selama ini lu hindari terus kayak dengan lu bareng sama gua gitu dan maksudnya lu di gua pun tidak ada ngurus klinik atau tutorial ngurus klinik yang baik dan benar gitu kayak main SimCity lah enggak gitu kita enggak, tapi pas lu dari sini lu berangkat dengan tanggung jawab yang lebih besar, gue respect sih lu gitu. Jadi kayak gue mungkin adalah orang yang paling tidak sedih lihat lu pergi gitu. Karena gue lihat betul maksudnya kayak cara lu ngomong terakhir itu yang lu bilang kayak ya mungkin ini bang maksudnya kayak saatnya gue buat kayak naruh prioritas ibu gue gitu yang mungkin selama ini gue ya mungkin kemarin itu proses kekanak-kanakan lu lah gitu ya kan untuk kayak nyari yang gampang buat lu nyari yang maksudnya bahagia buat lu doang gitu dengan ini lu bisa bahagian orang tua lu tapi ternyata orang tua lu bahagianya bukan dengan itu tapi dengan ya legacy keluarga lu tuh ada yang nerusin gitu. Cina bukan nerusin usaha lu gila lu emang lu. Namanya udah terpampang, Bang. Iya sih Sarul Medica, bener sih. Ya udah gitu aja sih lu maksudnya gua thank you selama 5 tahun ini. Sekali lagi gua pengen ngasih apresiasi ke lu cuman nggak mungkin di depan kamera. Gue pengen lu sama Resti pun tetap menikmati rumah tangga sebagaimana mestinya kayak di atas di bawah. Nah mungkin ya dengan lu punya tanggung jawab baru ini pasti akan ada ribut sama dia nih gitu pasti dalam merintis sesuatu dalam yang mungkin pasangan kira tuh kayak ya kan kamu kan udah pasti tahu untuk kayak detailnya gini tapi kenapa makan waktu lama gitu kayak gitu kayak pasti bakal ada sudah terjadi belum ya pasti akan ada terjadi seperti itu dan apa ya Lung ya kayak gue senang bekerja sama lu selama 5 tahun gue bahagia punya materi receh karena itu ternyata jadi nyambung sama lu gitu jadi lu bisa kerja sama gue gitu ya mungkin next time-nya di kemudian hari di kemudian
tahun nanti gitu ya, mungkin ketika lu jenuh dengan pekerjaan lu, gue sih selalu pengen ada ruang buat lu di sini sih gitu. Entah jadi apapun di sini gitu. Jadi kayak lu butuh bantuan apa buat klinik lu, untuk gue bantu apa, lu ngomong aja nggak apa-apa. Maksudnya kan karena selama ini kan gue yang selalu di belakang kan, setiap lu ada di keluarga ada apa segala macam, dan gue nggak pengen ngelepas itu gitu. Kalau misalnya lu butuh bantuan apa, entah mempromosikan, entah buat apa segala macam, bantuan gue sok monggo gitu. Bang. Gitu. Sama saya juga mau ini Bang, terima kasih ya buat Bang Us. Selama 5 tahun udah ngajarin banyak hal. Ya kan, udah ngasih ruang juga, udah mau sabar ngajarin, udah ngembangin passion saya gitu di editing segala macam, jadi kepake juga nantinya di klinik itu buat Interface dan untuk website digital lah, digital kayak ya. gitu. Terima kasih juga buat Bunda juga, terima kasih gitu. Sama mohon maaf juga kalau misalnya banyak salah gitu selama setahun ke belakang ini gitu. Sama gue juga minta maaf juga kalau ada marah-marah atau apa segala macam gitu. Tapi ya marah gue segimana juga lu tahu lah gitu. Nggak, maksudnya nggak. Karena kan mimpi Bang Us kan gede nih ke depannya gitu untuk YouTube dan segala macam gitu. Kayaknya emang Bang Us emang butuh tim yang emang udah proper lah gitu di bidang itu. Kan kalau saya kan otodidak gitu, jadi Betul, agak lama belajar. lah Iya, belajarnya iya, kan. iya. Kalau misalnya yang tim yang baru ini kan mungkin bisa ngewujudin mimpi Bang Us yang kemarin Bang Us bilang itu pengen gini-gini mau bikin film segala macam kan, kayaknya cocok lah gitu Bang. Iya. Ini kayaknya bagus gitu. Emang kayaknya YouTube-nya udah harus mulai gitu Bang kayaknya sekarang. Ya gue inget banget sih kayak bikin boring bokir, ngomongin kuliahan gitu. Ya. Terus sekarang orang niru. Yang kita bikin apa, orang Baru ikut. kenal. Apa? Baru kenal. Ya. Ya itulah maksudnya kayak ya pas lu cabut itu kayak gue langsung berpikir kayak iya ya, gue nggak boleh kalah sama Sahrul gitu. Maksudnya kayak lu berani ngambil tanggung jawab yang lebih besar daripada sekarang gitu. Dan gue juga langsung kayak oke lah, gue selama ini udah nabung ini segala macam gitu. Panji aja bisa ke US gitu kayak segala macam. Dan kemarin udah gue kerjain kan yang gitu kan. Satu tuh, baru satu tuh. Bener. Sebulan satu gue bikin gitu. Jadi kayak gitu kayaknya YouTube-nya, karena udah capek lah dengerin ini kayaknya Bang. Orangnya udah capek dengerin podcast mungkin. iya benar. Di mana-mana podcast gitu. Iya. Kayak saya juga ngeditnya udah nggak terlalu ini Bang, kalau podcast gitu kayak aduh capek banget dengerinnya gitu. Iya benar. Makanya mungkin kayaknya kalau yang editan kayak gitu baru tuh. Iya, maksudnya harus ada yang mulai kan, harus Ya, ada yang rugi duluan kan. Iya. Bener. Iya kan? Bener. Kan dulu juga kita begitu kan. Iya. Iya, dan selalu dibarengi dengan apa ya? Diawali dengan ya rasa suka kita sama siapa, sama kayak bepek-bepek yang ngomongin Jepangan gitu. Dan gua selama sama Sahrul tuh nggak pernah kayak, bang, yang kayak gini mah nggak laku bang, nggak ditonton orang bang gitu. Terus ternyata bebek-bebek kita waktu yang cover Lark and Seal pertama tuh sampai ratusan ribu, padahal subscriber masih puluhan ribu, gitu, iya kan? Iya, kayak, gitu. ya semoga aja lu menemukan partner lu nanti di sana gitu, buat partner kerja lu di klinik lu, sebagaimana gua ketemu Panda sebagai editor baru gitu. Jadi gua sebenarnya kita sama-sama dengan tanggung jawab yang lebih besar nih gitu. Dan semoga buat lu dapetin partner atau mungkin apa ya, bos ya yang bisa men-treat lu equal aja sih lu, kalau kata gua mah. Ya. Soalnya nggak ada lagi lah kayak Bang Us kayak ngedit terserah editornya. Ya kan? Nggak pernah ada revisi gitu, jarang lah ada revisi. Paling typo, Iya typo itu doang. bagian sensitif.
Bagian yang minta di request sama bintang tamu gitu kan. Ya. padahal udah dibuang juga tuh kadang. Ya. Ternyata bintang tamunya nggak nonton gitu. Seperti itulah pokoknya. Ya. Ya memang ya kalau buat teman-teman yang nonton Uus Kamu Kita selama ini, memang saya tidak pernah sedikit pun intervensi soal bumper, soal Betul. opening, grafis opening apa segala macam, semua terserah Sarul gitu. Karena buat apa dia ngejar passion dia kalau dia pengen, gua mintanya yang kayak udah yang simple aja, yang gini nggak mau, nggak. Gue udah sibuk dengan konten gue, dengan bintang tamu, dengan apa yang pengen diobrolin, dengan isi kontennya seperti apa gitu. Sisanya biarkan dia yang berkarya. Jadi kenapa namanya Uus Kamu Kita ya karena memang hasil berdua gitu. Itulah gitu kenapa gue merasa sangat kehilangan gitu sama Sarul. Ada yang hujat juga Bang Us yang belain waktu itu. Ya. Bang nih editor lu lagi males ya? Enggak, emang mungkin dia lagi banyak masalah gitu. Ya udah, mana ada gitu yang mau gitu kan, konten creator lain gitu. Iya. Sampai waktu itu sempat ada editor ya yang nanya ke lu. Editor YouTuber terkenal, dia merger sama istrinya pada akhirnya, terus di Bang Us ada lowongan gak gitu. Lah emang lu di situ? Dia udah merger sama ini istrinya. Oh gitu. Kok lu nggak diajak lagi? Tahu gitu. Jadi di sono begitu gitu. Merasa beruntung kan kayak. Makanya nggak ngerasain apa yang orang-orang rasain itu Bang, editor-editor lain rasain itu. Iya. Jadi tempat curhat lu ya berarti. Iya, kok aneh gitu. Itulah pokoknya. Terus kayak ada yang waktu itu Sarul cerita kayak, Bang emang YouTuber di luar tuh kalau ngedit tuh mereka yang ngatur juga ya Bang ya? Lah gue juga gak tahu. Nah itu. Lah gue gak tahu lu gitu. Iya soalnya kemarin ada yang cerita Bang, katanya kayak gue bisa nih, gue bikin editannya bagus gitu. Oh iya. Emang dianya nggak mau. Si YouTubernya nggak mau YouTubernya kan. nggak mau. Iya gitu kayak, ini kan gue passion banget nih di itu, gue ngeliat lu di Uus kayaknya editannya kok Bebas, bisa iya. bebas gitu, Explore. explore gitu. Kadang-kadang nyoba yang grafis begini gitu. Terus kok gue dilarang berkembang ya gitu. Jadi kayak Bang Uus tanya deh Bang Uus ini ada slot lain nggak buat editor gue? Banyak banget lah. Aduh. Yang mau masuk ke sini, tapi kan kalau nggak deket-deket amat tidak bisa. Betul sekali. Karena istri saya seksi gitu. Iya kan? Iya bener nggak? Bahaya. Iya, yang jadi patokan tuh bukan soal bagaimana kerja doang lu, tapi kayak bagaimana cara pandangnya ke istri gua gitu. Bagaimana cara pandangnya dia ke kepemilikan gua, misalkan kayak mobil atau segala macam gitu. Itu kan yang jadi racun kan kadang-kadang kan. Maksudnya buat beberapa orang jadi pengen jahat, jadi pengen apa segala macam. Jadi kayak ya menjadi sebuah hal yang apa ya? Blessing gua tuh gua dapat lu sih Lung gitu dalam proses gua nge-YouTube gitu. Sama berarti. Iya kan? Iya sama. Proses gua belajar, proses gua ketemu orang, proses gua ngonten yang bener-bener yang apa ya? Gua pengennya ini Lung gitu. Ayo Bang, let's go gitu. Bang, Bang, gua edit begini ya ini. Aman Lung, sikat gitu. Bang, kayaknya si ini bagus deh Bang lagunya, lu dengerin dah. Ternyata nyangkut di kepala gua. Terus kayak, Lung, lucu kali ya kalau gua undang Danila gitu kayak. Seriusan lu Bang? Emang dia mau gitu kayak. Ya nggak tahu, cobain aja, iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Itu ngobrol sama dia itu maksudnya kayak itu momen-momen yang gua ngerasain kayak kalau gua dapat editor yang cuma pengen lihat viewer gede, terus kayak duit, terus kayak apa, kayaknya gue nggak bakalan nemu di situ gitu. Kayak malah yang cenderung yang niatnya duit rata-rata editannya nggak mancing duit. Waduh. Gitu. Dan saat itu gue yang seharusnya dengan editan segitu dibayar ya, Iya. tidak ada duitnya lu.
Karena yang sulitnya adalah menemukan orang yang paham kesenian itu loh. Iya. Yang kita mah berkesenian ini nge-YouTube gitu. Iya bener. Iya kan? Sekarang orang jadi tahu bang kalau misal ada editan begini, itu tuh saya gitu yang edit. Udah kayak, ini lu banget gitu jadinya. Iya. Udah Itu tahu. dia karena signature kontennya isinya signature-nya gue gitu dengan judul gue gitu yang nggak ada clickbait sama sekali gitu. Grafis Sarul, editan Sarul. Jadi kita sama-sama guanya lega karena bisa mengutarakan apa yang gue pengen sampaikan, terus Sarulnya juga lega karena akhirnya dia bisa tahu ternyata kalau editannya begini tuh orang sudah tahu kalau Sarul yang edit. Jadi kayak 5 tahun lu, gila lu. 5 tahun lu. Bener, Bang. 5 tahun. Gue kemarin tuh sempet kayak, aduh ngajakin Sarul konten nggak ya buat farewell gitu. Terus kayak, tapi dia bilang lagi sibuk, lagi apa segala macam. Gue kemarin gue beraniin aja gitu, yang biasanya lu harus ngeberaniin diri buat nge-WhatsApp gue gitu. Ini gue yang asli kemarin gue kayak, Long gitu. Gue sempet jeda lama kan itu, iya kan? Gue sempet jeda lama tuh kayak, enggak, gue pengen bikin konten farewell nih sama lu, gue pengen bikin konten dadah Sarul, gue bilang gitu kayak. Karena gue juga pengen orang juga tahu usaha lu berikutnya gitu, siapa tahu mereka juga tahu ada Sarul Medika di Sangiang. Lah, bener dong? Iya kan? Dengan ilmu yang sudah lu dapat, siapa tahu orang dapat yang apa ya, yang pengen ngobrol doang sama lu gitu. Yang ternyata lu bisa nyelesain masalahnya bukan dengan antibiotik gitu, tapi dengan ngobrol-ngobrol cantik aja gitu kayak. Ya bener kan, maksud gue kayak karena kita sudah banyak punya klinik yang tidak mempedulikan orang miskin kan gitu. Iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi gue kayak ini bukan gue ngebebarin ke lu sih, cuman kayak gue cuma pengen ngelihat lu gitu sebagai ya yang punya usaha itu gitu, terus kayak punya treatment yang berbeda aja di klinik lu gitu. Yang menjadi represent kalau ya kita pernah bareng gitu loh. Gitu. Dan lu tahu cara gue nge-treat orang kayak gimana kan gitu. Iya. Itulah. Oke, kalau begitu. Dadah Sarul, terima kasih Sarul. Dadah. Ini istri Sarul juga di sini juga, namanya Resti. Dan ternyata temenan sama Panda juga. Sempit banget dunia. Gila ini aneh banget. Kayak Main Mobile Legend bareng dia sama si itu juga. oh siapa? Si Kidut. Sama si Kidut juga. Wah gila sih. Jadi kayak ya semuanya ya lu ya, maksudnya kayak lu nya juga akhirnya jadi bisa tahu masalah dari klinik lu apa selama ini gitu. Gue juga jadi yang mau dengan maksudnya dengan perjalanan YouTube gue juga sekarang juga ada orang yang ternyata tidak harus kayak membandingkan ini sama ini, tapi kayak ini mah kayak nerus kayak passing gitu tuh, nggak lu kayak ya terusin ya gitu kayak tai lah. Serba kebetulan, serba coincidence. Cuman kalau kita mungkin di tengah-tengah jadi orang jahat, mungkin coincidence ini nggak terjadi kali lu ya. Thank you, Lung. Kasih Bang Us. See you ya. Iya.